Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Wawan, Bapak Ibu pimpinan majelis guru, kakak-kakak pembina pramuka yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Selanjutnya ayah bunda, tapi kebanyakan bunda ya. Ayahnya kemana Bu? Kerja. Bener kerja. Biasanya tuh bapak-bapak udah deh, lu aja deh urusan anak, biasanya gitu. Ya alhamdulillah hari ini kami berkesempatan hadir bersama Bapak Ibu sekalian dalam pertemuan wali murid yang Al-Quran. Jadi kami diberi kehormatan oleh Ustaz Wawan untuk memberikan berbagi sedikit ilmu yang kami punya. Sekedar perkenalan, saya Sri Vidya Webi, biasa dipanggil Bu Vidya. Jadi saat ini sebagai Ketua PAC PKMNU Kecamatan Jati Sampurna. Di sini juga ada teman-teman saya yang nanti juga akan menyampaikan beberapa hal. Baik Bapak Ibu sekalian, pernah nggak Ibu dan Bapak merasa rasanya itu udah cukup memberikan cinta kepada anak, udah ngikutin apa yang dia mau, tapi kok ini anak masih aja nggak bisa dibilangin, masih aja bikin kita apa ya, mengucap luar biasa, Masya Allah ini anak. Pernah nggak Bu? Pernah. Nah sekarang ada satu slide. Nah, jelas Ibu di depan. Nah, coba deh kita ingat-ingat ya. Kalau anak Ibu sedang sedih atau sedang marah atau sedang capek, dari 5 hal ini biasanya yang dia minta apa? Yang satu, boleh tunjuk tangan. Datang minta peluk, ada nggak? Tunjuk tangan. Ada Bu, yang anaknya kalau marah, capek, sebel, habis berantem sama teman, datang ke rumah minta dipeluk, ada? Tangannya mana? Ada dong, tangannya mana? Oke, datang minta dipeluk. Nah kemudian yang kedua nih poinnya, ajak main atau kita ngobrol bareng. Udah Bu, bentar Bu, main HP-nya sini, temenin aku main rumah-rumahan, pernah nggak? Ada? Ada. Terus komentarnya apa Bu? Udah bentar, aku lagi repot, lagi TikTok. Ada nggak yang gitu? Lagi scroll di Shopee, banyak orang aku lagi banyak promo. Lalu yang ketiga ada lagi nih, anaknya bilang, Bunda bantuin dong, padahal dia bisa. Dikit-dikit Bu, bantuin dong Bu, Ma, bantuin aku dong. Pilihin ini bajunya yang mana ya, mainannya yang mana ya, ada nggak Bu? Padahal udah kita nilai ini anak udah bisa, ngapain minta bantu dulu sih? Ada ya? Lalu nih ada lagi nih yang keempat, nunggu dikasih kejutan. Ada nggak Bu? Misalnya nih, kadang tuh kejutannya nggak aneh-aneh, cuma minta es krim satu aja di Indo Alfa. Udah seneng udah, ada Bu? Ada ya? Nah lalu yang kelima, suka minta dipuji. Aku pinter nggak Ma? Aku pinter nggak Bun? Ada? Nah saya yakin ada ya. Salah satunya atau dari 2 atau mungkin 3, tapi biasanya itu ada satu yang berbeda. Jadi poin 5 poin ini tadi itu semua bahasa cinta ya. Nah kenapa sih kita ngomongin cinta hari ini? Bu? Bu? Ingat gak dulu waktu jatuh cinta sama Bapak? Ingat dong. Ingat gak Bu? Tanya Bu. Coba tanya Bu Dwi coba. Dimakan, dibawa nonton cuma minum es teh doang juga oke, pernah? Dulu aja nggak banyak minta. Sekarang deh semua surat dikumpulin, surat rumah, surat tanah, surat kendaraan aja. Kalau dulu mah kagak. Ya? Jadi, kenapa tema hari ini itu tema cinta? Tema yang kayaknya remeh, kita belajar banget nih kata Pok aja. Tapi cinta ini itu adalah sumber dari
kebahagiaan. Sumber dari kalau ibu pengen anaknya manut, nah ini dulu nih. Ibu pastikan cinta yang ibu punya untuk anak, dia terima dan dia pahami sebagai cinta. Ya, oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nanti kita akan bahas satu persatu apa sih bahasa cinta, Bu? Ya, nah ini tadi sudah contoh-contoh bahasa cinta dari si anak. Tapi kita akan bahas lagi secara ilmiah. Nah, di sini slide-nya semoga jelas ya tulisannya ya. Kecil ya Bu ya? Kecil ya, saya bacakan aja ya. Jadi 5 bahasa cinta itu nggak saya karang sendiri ya. Ada penelitian ilmiah yaitu oleh Dr. Gary Chapman. Jadi ada salah satu bukunya yang terkenal itu The 5 Love Languages. Jadi 5 bahasa cinta. Jadi Gary Chapman ini seorang konselor, seorang pengajar khusus untuk konseling keluarga. Baik itu hubungan suami dan istri maupun juga hubungan anak dan orang tua. Jadi menurut Gary Chapman ini dia bilang ada setidaknya 5 bahasa cinta utama dari sang anak. Pertama kalau bahasa kampung saya mah word of affirmation, ya, kata-kata penguatan. Nah itu tadi kalau ada anaknya yang minta dipuji, nah ini bahasa cintanya nih word of affirmation. Jadi bahasa yang kemudian pengen, iya nih saya menurut ibu dan ayah saya pinter, saya gigih orangnya. Dengan begitu dia sudah merasa dicintai. Nah jadi kalau ibu-ibu sekalian nggak paham bahwa ini adalah bahasa cintanya si anak, yang ada ngomel, ngapain sih lu minta puji mulu, udah sana sakit hati dong si anak. Mak gua puji aja bikin pelit. Padahal bagi dia itu cinta, dia merasa dicintai dengan dipuji. Ya, lalu selanjutnya kalau menurut Gary Chapman juga ada acts of service, ya, tindakan membantu. Nah, tadi kita udah bahas tuh, ada anak yang dia secara umum, secara kemampuan udah bisa, misalnya memilih baju sendiri, milih buku, milih warna misalnya atau main, udah bisa. Tapi tetap aja kita bantu sama ibunya atau ayahnya. Jadi Bu, dipahami, ini adalah salah satu bahasa cinta. Saya tuh seneng banget kalau yang milih ini ibu aku. Dia bercerita itu biasanya di sekolah. Tadi ibu aku pilihin tempat mahal ini loh di rumah, dengan bangganya. Dengan begitu dia merasa dicintai. Nah bisa bahasa cintanya apa nih? Anaknya Poh aja nih, bahasa cintanya apa? Kamu suka apa biasanya? Paling senang kalau dikasih sama Bunda? Coba kita tanya langsung nih, ada contoh di depan. Kelas 2 ya? Oh iya. Paling senang apa? Paling senang banget kalau ayah, bunda atau mama ngapain? Peluk? Atau dikasih hadiah? Oh, malu ya. Baik. Nah, jadi lanjut lagi ya. Selanjutnya ada yang ketiga, receiving gift. Ada anak yang kalau misalnya ibu pergi ke Indomaret, ibu bawa hadiah apa buat aku? Ada nggak yang begitu? Ada. Pulang-pulang, taruh aja uang ibu, tangkap pulang pengen hadiah. Atau hal sederhana, ayahnya lagi kerja misalnya, pulang-pulang ayah bawa apa? Kadang dia nggak butuh banyak, butuh kecil aja, satu keping coklat Silver Cream, anggap saja yang harganya 10.000. Tapi makna dibalik coklat ini adalah aku diingat oleh ayah dan ibuku, aku dicintai oleh ayah dan ibuku. Ya Bu, jadi jangan pernah dibantu 10.000 ya. Jadi ada bahasa cinta. Nah nanti saya akan kasih ada tes bahasa cinta. Udah selesai ya. Nanti saya akan bagi. Jadi kita mau tahu nih anak-anak ibu-ibu sekalian ini bahasa cintanya apa. Nah saya ada lembar kuisnya. Kita lanjut lagi bahas sedikit teorinya. Quality of time, quality time. Ada sebagian anak yang bahasa cintanya ya udah nempel aja sama ayah ibunya.
physical touch ini bukan artinya dalam hal seks atau biologis ya Bu ya. Ini misalnya sentuhan seperti kita mengelus kepalanya, mengelus punggungnya, kamu hebat nak. Ibu senang sekali dengan usaha kamu belajar, ibu bangga sekali kamu berusaha keras belajar. Gak penting hasilnya berapa, yang penting ibu senang sekali kamu sudah berusaha sungguh-sungguh. Nah, di slide berikutnya, ini tadi contoh-contoh ya. Slide ini tadi sudah saya materinya udah saya share ke Bunda ini ya, nanti boleh dibagikan, kita dibutuhkan. Ini contoh-contohnya tadi Bu ya. Jadi kalau anak suka dipuji, dikuatkan dengan diberi semangat. Nah, misalnya ibu bangga sama kamu, ya. Terus biasanya dikasih catatan kecil di kotak bekal. Bikin bekal meskipun bekalnya cilok pun kagak apa-apa. Tulis di kertas dalamnya, ibu sayang banget sama kamu. Nah, kemudian efek dari bahasa cinta melalui kata atau ungkapan kasih sayang itu tadi, si anak itu merasa percaya dirinya jadi lebih penuh. Dia merasa lebih aman. Ya, jadi hal-hal sederhana ini mengungkapkan betapa dia sangat dicintai. Nah, ini juga ada contoh misalnya untuk membantu dengan tindakan. Ya, anak merasa dicintai saat dibantu dilayani dengan tulus. Tapi ini perlu ada catatan. Kalau anak lebih dominan untuk minta dibantu terus, nah ini ada efek tidak baiknya Bu. Jadi kalau nanti hasil tesnya menunjukkan bahwa anak Bunda itu bahasa cintanya suka dibantu, itu perlu diajari juga bahwa memberi dan menerima dalam membantu itu penting. Jadi jangan sampai dia terbiasa untuk menerima saja, menerima bantuan. Tapi perlu diajarkan bahwa memberi dan menerima dalam hal bantuan itu penting dan perlu diterapkan dalam kehidupannya. Ya. Nah, kemudian ada tadi kita udah di setting memberi hadiah. Ya, anak bahagia sekali dikasih hadiah-hadiah kecil dari orang tua yang nggak perlu besar, tapi konsisten. Anak yang begitu biasa senang, dia nyimpen. Jadi hadiah yang mudah kasih itu biasanya dia simpan. Ada anak saya yang terakhir, ini saya sengaja bawa. Kelihatan nggak Bu tulisannya? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Jadi dia bilang, saya lagi malam nih, dia mau sarapan pagi, tapi malam dia udah nitip pesan sama saya, Ibu, boleh nggak aku makan mie? Aku lapar, please. Jadi dia minta buatin mie, tapi pakai pesan. Malam udah pesan di meja makan udah ditaruh. Pagi-pagi udah buat begini. Dari hal begini, menurut Ibu nih bahasa cintanya apa? Bisa dimasakin. Berarti bahasa cintanya apa tadi? Menerima bantuan, ya. Act of service. Nah, nomor 2 nih, kelihatan Bun? Nggak kelihatan ya, jauh ya. Act of service, jadi membantu, jadi dia senang menerima bantuan. Dan juga dia, kalau kebetulan anak saya yang butuh ini suka juga bikin hadiah. Ini contoh lagi. Ini kotak kacamata saya penuh tempelan Bu. Ini udah buluk malah ini. Tapi gak sengaja saya nggak copot, karena saya tahu ini ungkapan cinta dia buat saya. Kemana-mana saya bawa, mau acara, mau ketemu menteri, kayak mau ketemu camat, mau ketemu siapa, ini saya bawa. Saya taruh di meja kanan, ya udah. Ini buluk banget, ini tempat kacamatanya. Tapi buat saya, ini lambang cinta anak saya sama saya. Dia tempelin ini semua, ada gambar apa aja dia tempelin. Jadi Bun, kalau anaknya nanti ngasih misalnya di jilbabnya, terus tiba-tiba ada tempelan di sini, nggak apa-apa, jangan dimarahin dia. Tiba-tiba di tas kesayangannya ada yang tas Gucci nggak di sini? Tiba-tiba ada tempelan, jangan dimarahin anaknya. Itu bukti cinta. Iya benar, itu bukti cinta. Tiba-tiba HP, ada ini cover HP baru, di belakangnya tiba-tiba udah ada tulisan I love you Bu, bentuknya kagak karu-karuan. Jangan dimarahin anaknya, justru kita harus bersyukur dia cinta banget sama kita. Ya, nah lalu yang terakhir ini sekedar penjelasan singkat aja adalah physical touch. Ya, anak-anak yang memang dia merasa dicintai kalau saat dia sedih, dia suka dipeluk. Bahasa pertama
Dari dada, kenapa kalau anak bayi itu menyusui itu harus dipepelin ke perutnya, ke kita ya, jadi dihadapin ke arah ibunya. Itu sesungguhnya kita sedang berkomunikasi dengan bayi kita. Kita sedang mencurahkan cinta kita lewat sentuhan. Kirain saya udah kelamaan takutnya. Ya, jadi bahasa cinta pertama adalah pelukan. Saat ini pun jangan kira udah tua, udah besar, udah senang ngapain dipeluk-peluk. Salah Bu. Justru kita yang udah tua begini pun, coba ibu deh, ingat ya, lagi berantem nih sama lakinya nih, tiba-tiba dipeluk dari belakang, rasanya gimana Bu? Meleleh. Lupa tadi marahnya apa, lupa. Bener nggak Bu? Betul. Atau enggak? Meleleh. Jadi kita perempuan itu ya, kalau lagi berantem sama suami, biasanya tuh kita suka banget nganggap suami kita itu dukun. Apa dukunnya? Misalnya nih tiba-tiba ngambek, udah diem seharian, suaminya nanya, kenapa Ma? Kenapa sayang? Terus ibunya bilang, tahu, pikir aja sendiri. Lah, emang saya dukun. Jadi laki-laki itu, mereka tuh bukan dukun ya Bu. Jadi mereka harus dijelaskan karena otak mereka tuh otaknya banyak bapak-bapak di sini, ya. Logic thinking itu mereka harus dijelaskan. Saya itu, nah ini saya kasih ilmu marah Bu, ya. Saya kasih ilmu marah nih di samping ilmu bahasa cinta dengan anak. Ilmu marah itu salah satunya Bu, marahlah pada waktu yang tepat. Jangan ibu marah saat suami lagi sibuk mikirin tagihan sekolah, tagihan token, ya, tagihan apa lagi Bu? Tagihan bayar Shopee, ya. Bukannya dia dengerin marahnya ibu, tapi makin meledak. Tujuan kita marah itu kan pasti ada pesan yang ingin kita sampaikan, betul ya? Jadi marah pada waktu yang tepat. Sama dengan anak juga begitu, marahlah pada waktu yang tepat. Jangan saat anak lapar ibu ngomel, itu gak bakal masuk. Suruh dia makan dulu, ayo makan. Masalahnya apa ya, kamu makan dulu, udah makan belum? Udah kenyang, udah mandi, udah rapi, yuk sini ibu ngomong sama kamu. Kalau bahasa cintanya pelukan, dipeluk dulu, sini ibu peluk dulu. Ibu sayang banget sama kamu nak. Mau kamu salah, mau orang sedunia ini nyalahin kamu, gak suka sama kamu, tapi ibu dan ayah akan selalu ada di samping. Ada nggak Bu? Kalau begitu, biasanya kalau udah begitu, kalau anak saya tuh, kalau dia lagi ada masalah, udah saya suruh makan, mandi, udah rapi, saya peluk lama, sengaja dada sama dada tuh ketemu, saya peluk lama, dari mulai tengkung di sini ya Bu ya, ini ada sel-sel yang itu langsung connect dengan memori otak, itu yang diusap, jadi saling peluk di belakang, tangan begini, ke tulang punggungnya, jadi satu arah itu aja. Ibu sayang banget sama kamu, bisikin ke telinga ibu sayang banget sama kamu. Apapun yang kamu lakukan, kesalahan apapun yang kamu lakukan, ibu adalah bestie terbaik yang gak bakal pernah meninggalin kamu. Biasanya anak saya kalau udah begini tiba-tiba langsung nangis, gak cerita. Tapi aku begini di sekolah begini. Nah, saat anak udah cerita, ibu mulutnya dikun. Kata kebiasaan mama kalau anaknya cerita langsung pengen ngajar, ya langsung pengen presentasi, ya dua mata pelajaran 1 jam dapat diberi. Sementara anak Bu, yang dibutuhin anak kita adalah didengarkan. Jangan sampai anak ibu curhat dengan teman sekolahnya, teman sekampungnya, atau teman yang nggak benar. Jadi tugas ibu-ibu sekalian wajib jadi bestie anak-anak kita. Mau laki mau perempuan itu wajib, karena resikonya anak laki-laki dan perempuan yang sekarang itu sama-sama luar biasa yang mengerikan. Di media sosial kita melihat sekali banyak hal yang luar biasa terjadi, yang terjadi dengan anak-anak laki-laki dan perempuan. Saya nggak mau sebutin karena ini pasti ibu semua udah tahu apa masalahnya yang dihadapi anak kita. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang cara mengetahui bahasa cinta. Jadi yang pertama, perhatikan apa yang sering anak-anak minta. Ya, amati apa yang paling membuat mereka bahagia. Sederhana Bu, jadi perhatikan apa yang sering diminta, apa yang sering mereka
saat mereka bahagia atau mereka minta atau mereka harapkan dari ibu. Dan yang ketiga, perhatikan kalau lagi saat sedih, mereka biasanya ngapain atau minta apa? Ya, nah ini ada lembar yang mungkin bisa dibagikan. Lembar. Lagi di fotokopi. Oh, yang ada dulu aja kali ya, dibagi kali ya. Udah tinggal satu. Ini Mbak, Mana satu? udah dibagi. Oh, sudah disebar. Separuh. Sudah diterima ibu. Nah ini lembar sederhana. Dua-duanya di depan belum masuk kelas. Bagi. Ya, langsung dibagikan aja, mungkin bisa lebih cepat. Bantu, boleh ibu. Makasih. Bagian aja nih. Yang mana? Nah ini lembar sederhana. Ya, insya Allah mungkin meskipun tidak Yang sebelah selalu sana udah. tapi setidaknya bisa menjadi Sebelah sini. kita para orang tua untuk memahami Ini asli. apa sih bahasa cinta anak kita. Dan dengan kita memahami bahasa cinta dari anak kita, harapannya sikap kita, cara didik kita, pola asuh kita itu tepat dalam menyampaikan cinta kepadanya. Saya Ya, udah itu Pak, itu. udah. Ibu pernah dengar ini nggak? Saya nggak tahu peribahasa atau apa ya. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Pernah nggak dengar itu, Bu? Salah ya, Bu. Yang benar, perlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan. Kenapa? Karena tadi kita udah bahas tadi bahasa cinta. Tiap orang itu bahasa cintanya beda. Ya, saya nih misalnya sama suami ya, sama suami nih ilmu ini tuh bisa dipakai sama suami juga, Bu. Saya itu sama suami seneng banget, merasa dicintai banget. Kalau misalnya nih lagi teleponan, apalagi suami lagi tugas keluar kota, saya tuh seneng banget di akhir telepon dibilang sama suami I love you. Aduh, lebay banget itu ya. Emang lebay, tapi memang sesederhana itu. Itu bahasa cinta saya. Jadi bahasa cinta saya itu kata-kata, word of affirmation. Bisa kak bahasa cinta dari satu orang bisa lebih dua atau tiga? Bisa. Nah hal lain yang misalnya saya merasa dicintai kalau apa? Kalau suami pulang dari luar kota atau dari kerja, itu pulang bawa coklat. Nah ini kemarin saya dapat coklat, ini bukan pamer ya, bukan. Tapi ini kebiasaan ya, memang suami saya tahu saya suka coklat. Ini sederhana tuh 12.000 belinya, remeh banget. Tapi dengan hadiah kecil ini saya merasa dicintai. Efeknya apa kalau merasa dicintai? Rumah beres, bersih, makanan tersaji, itu kalau efek ya, efek merasa dicintai. Tapi kalau perempuan punya efek nggak dicintai, merasa nggak dicintai, rumah udah kayak kapal pecah. Makanan kemarin masih bisa makan lagi, bener dong? Ya jadi dari satu bahasa kecil ini yang namanya cinta, banyak hal yang bisa kita ubah di rumah. Ibu sekalian bisa menjadikan rumah menjadi miniatur surga. Hah? Benar Ibu? Nah silakan, sudah dapat semua ini? Sudah. Silakan diisi bagi yang sudah dapat. Silakan di checklist aja, misalnya poin 1. Jujur aja Bu ya, ini nggak ada benar salahnya, karena ini hasilnya juga Ibu pegang sendiri. Poin 1 misalnya, anak Anda paling bahagia saat apa? Kalau misalnya ada poin yang tidak ada di dalam 5 poin ini, ya yang kira-kira mendekati saja, ya, yang kira-kira mendekati saja diisi langsung. Saya kasih waktu 3 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari orang tua dari Hayara Putri kelas 1B. Yang pertama, Aman orang? anak Anda paling bahagia saat Anda memberinya hadiah kecil dan kejutan. Yang kedua, saat anak Anda sedih, ia biasanya menangis jika dimarahi atau dikritik. Hal yang paling sering anak Anda lakukan kepada Anda, menarik tangan dan bermain bersama. Yang keempat, ketika ulang tahun, yang paling dia tunggu adalah kado dan kejutan istimewa. Yang kelima, saat Anda menjemput anak dari sekolah,
Ia paling suka jika Anda bertanya dan mendengarkan cerita lengkapnya. Terima kasih. Berarti ini ada 2 poin yang menyatakan bahwa ada 2 poin ini setidaknya yang saya amati tadi, bahwa anak muda ini dia lebih ke bahasa cintanya quality time, suka narik tangan, kemudian suka bercerita, ngumpul, dengerin, itu ya Bu ya. Nah jadi itu catatan tuh, nanti di rumah cross check lagi. Jadi ini nggak mutlak hasilnya, karena itu bisa berubah. Dan tiap anak itu ada yang pasti ada 1 hingga 2 yang dominan bahasa cintanya, ya. Jadi terima kasih. Ada lagi silakan. Boleh di tangan Bunda? Sudah? Boleh? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Marsha dari Sabuka. Yang mau saya tanyakan mungkin untuk kuis pengenalan bahasa cinta ini itu apakah hanya relate ke Bunda atau Mama atau untuk Farah juga? Dan ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karena untuk pertanyaan ini itu apa ya, sikap anak ke mama sama papa ini berbeda. Jadi kecenderungannya ke saya mungkin lebih act of service, kemudian kalau untuk papanya lebih ke psikologis. Jadi kalau saya membaca ini dan menjawab, kemudian relate ke hanya untuk posisi ke mama, mungkin akan ke act of service ya. Tapi kalau kita sesuaikan dengan papanya juga, jadi ada dua sikap yang berbeda. Yang mau saya tanyakan, apakah ini hanya relate untuk mamanya saja atau bisa untuk ke papanya juga? Terima kasih. Dari Bunda siapa tadi Bu? Bunda Marsha. Baik, terima kasih Bunda. Pertanyaannya menarik sekali nih Bu. Ini pertanyaan ini tadi ya, ini nggak hanya bisa untuk anak, bahkan ini bisa Bunda pakai untuk mendeteksi bahasa cinta suami. Bisa Pak? Atau sebaliknya suami mendeteksi bahasa cinta istri. Saya itu ke suami, saya pernah tanya, yang abang ya, saya panggil abang paling seneng itu saya melakukan apa? Abang akan merasa dicintai kalau saya melakukan apa? Suami saya nggak jawab, cari tahu sendiri. Karena dia memang orangnya nggak suka yang nggak romantis, saya orangnya romantis banget, suami enggak. Nah artinya ini bisa kita lihat dari kalau dia marah biasanya yang dia lakukan atau yang dia akan lebih tenang kalau kita ngapain, ikut ngomel atau misalnya udah Pak makan dulu atau nyiapin kopi dulu, udah pasti act of service ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini bisa dipakai untuk ayah, bunda dan anak, tiga-tiganya bisa Bu? Bisa. Tentu contohnya akan berbeda ya, karena ini contohnya terkait sama anak, makanya contohnya pertanyaannya terkait sama anak. Tapi kalau untuk ayah bunda ini juga bisa dipakai. Maaf sebelumnya yang saya tanyakan adalah untuk pertanyaan ini apakah sikap anak ke mamahnya atau bisa digunakan sikap anak ke papahnya seperti itu. Jadi ini baru akan saya jawab ya. Tadi poin pertama, poin keduanya apakah ini beda ya misalnya ke anak ke suami atau ke ayahnya atau ke ibunya, udah pasti beda. Kita aja sama bestie, kita punya 5 orang bestie, A, B, C, D, E. Si A paling seneng kita untuk curhat, si B paling seru kalau diajak jalan, si C paling seru kalau diajak diskusi serius. Ini kalau di C diajak
berarti respon kita terhadap dia lagi belajar nih misalnya, sayang ini mau buatin susu, diminum nih biar belajarnya makin semangat. Itu contoh bahasa cinta. Atau misalnya lagi, Dek mau ibu bantuin nggak ngerapiin bukunya, padahal dia nggak minta, tapi dia senang digituin Bu. Nah, atau misalnya lagi, kamu mau ibu bantuin ini ngupasin jeruk, padahal kan sepele banget lah, udah gede ngupas sendiri. Tapi enggak, bagi anak-anak yang bahasa cintanya act service, itu dia senang banget digituin, merasa sangat dicintai. Ya, nah kalau ke ayah ke physical touch biasa, karena anak saya juga begitu. Itu kalau misalnya urusan kumpul atau apa itu, foto aja nih, ada satu foto itu pasti menghubungi emaknya. Tapi begitu urusan yang terkait dengan rasa aman, ya, physical touch itu kan aman, rasa nyaman, aman, gini ya, tenang, nggak ada ancaman. Itu arti lain dari physical touch. Dia merasa nyaman, figur ayah itu memberi dia sebagai rasa aman dan rasa nyaman. Lalu, kira-kira begitu ya? Ya, terjawab ya. Nah ya, jadi sebenarnya apa sih intinya kita belajar bahasa cinta? Karena dengan bahasa cinta, semua hal akan jadi lebih mudah. Anak kalau sudah merasa dicinta oleh ibunya, kita dalam mendidiknya akan lebih mudah, insya Allah. Dan ini juga bisa berlaku buat guru. Jadi ilmu bahasa cinta ini di sekolah anak ke gurunya itu pasti juga berbeda. Ke guru B misalnya, Pak siapa Pak? Pak Faris, Pak Faris orangnya sebelum nih, wah pasti anak diajak curhat nih kalau ada apa-apa. Itu bahasa cinta. Tapi ke guru lain yang memang gayanya berbeda, caranya berbeda, itu pasti bahasa cintanya berbeda. Jadi ilmu ini juga bisa dipakai oleh guru. Kenapa? Saat di kelas kita tahu bahasa cintanya anak, dia merasa dianggap. Jadi bahasa lain, bahasa cinta itu kan dianggap ya dia. Kehadirannya dinotis, bahasa anak sekarang. Kehadirannya dianggap full. Jangan sampai ada anak di kelas kehadirannya kayak hantu. Oh, kayak hantu. Dia hadir nggak ditanya, kagak hadir nggak ngaruh. Sedih kan anaknya. Padahal orang tua sudah mempercayakan anak-anaknya di kelas. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru udah paham ini ilmu ini. Karena kalau anak sudah merasa dicintai, merasa dianggap, merasa kehadiran yang bermakna, pasti tuh nilai akademik meningkat, kreativitas pasti akan tumbuh dengan seru, makin seru di kelas. Nah, jadi bahasa cintanya akan bisa kita pakai di rumah, di sekolah, ya, maupun dalam lingkaran pertemanan. Jadi dalam berteman juga bahasa cinta ini bisa kita pakai. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang tidak ingin dicinta. Ya. Cinta itu adalah bahasa sederhana, dan bahasa sederhana inilah yang justru akan menyatukan banyak hal. Suami istri yang tadinya mau cerai bersatu karena mengingat ketika mereka jatuh cinta, mengingat hal kecil yang dilakukan oleh pasangan. Anak yang tadinya marah-marah kabur dari rumah, banyak kejadian sekarang tuh. Jadi ingat balik rumah karena ditelepon sama ayah ibunya, nah pulang, ayah ibu saya selamat. Ya, baik, ini udah 15 menit, 1 jam lewat ini kayaknya ya. Banyak sekali yang masih perlu kita pelajari sebagai orang tua. Ya, karena dunia terus berubah, tantangan yang akan dihadapi anak-anak kita ini yang kecil ini ke depan itu semakin berubah, terutama gadget dan teknologi itu berkembang. Ibu-ibu wajib mengupgrade ilmu, wajib mengupgrade lingkaran pertemanan. Jadi 5 tahun ya Bu, 5 tahun bertemannya sama si A, si B, si C itu mulu. Akhirnya apa? Ibu tahu nggak ada hadis yang menyatakan bahwa kalau pengen umurnya panjang, salah satunya dengan silatu. Kalau pengen harta rezekinya bertambah, salah satunya dengan silatu rahmi. Dengan silaturahmi ini juga ilmunya bertambah, cara gibahnya lebih naik level. Gibahnya gibah yang bukan yang faedah, tapi yang
bestie sekaligus guru terbaik buat anak-anak. Ya, nah pada kesempatan kali ini juga tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa saya mewakili PKFN Kecamatan Jati Sampurna kali ini untuk mensosialisasikan keberadaan dan program PKFNU di Kecamatan Jati Sampurna. Satu hal yang pasti, PKFNU adalah bagian organisasi perempuan yang bertujuan untuk mengedukasi perempuan, untuk memperkuat perempuan, terutama dari kemampuan baik itu public speaking, kemampuan dalam bersosialisasi, kemampuan dalam parenting, kemampuan dalam mengelola hubungan keluarga, itu ada dalam program-program kami ke depan. Nah nanti ada Po Haja, saya manggilnya Po Haja karena ini baru haji nih kemarin, ini manggilnya Po Haja. Ya, ini beliau adalah Bunda Nur Maria Ulfa. Ya, beliau ini ketua Pakaian NU Ranting Kecamatan Ranting Jatikarya. Ini wilayah kekuasaan beliau ya. Beliau akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan program Pakaian NU yang akan kami lakukan dalam waktu dekat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binyamah kita binyusana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada pesawat serta peserta insyaallah sehat selalu. Alhamdulillah. Yang saya hormati kepada Pak Guru, Bu Guru yang tidak bisa sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormatnya juga, serta para bunda-bunda yang ada di sini, yang saya hormati, yang saya cintai, yang semoga kita semua selalu Allah berikan keberkahan untuk Anda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya sebenarnya ada ini nih Bu, untuk sosialisasinya, tapi nggak apa-apa ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Maria. Saya alhamdulillah waktu itu 3 tahun yang lalu, alhamdulillah beliau datang ke rumah saya. Nggak pakai rapi dulu, langsung tunjuk saya. Insya Allah langsung teror saya untuk menjadi ketua Pakaian dan Karya. Sebenarnya saya nggak ragu tadinya, ragu banget, tapi alhamdulillah dengan dukungan beliau, dengan bimbingan beliau, akhirnya berjalanlah Pakaian selama 3 tahun ini. Terima kasih sudah berbimbing, insya Allah. Oke, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Pakaian dan juga program kita yang ada di Jatikarya. Pakaian itu adalah organisasi yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu banyak sekali bangunannya. Salah satunya Pakaian. Ada Ansor, ada Bansor, ada Banser, ada segala macam bangun. Salah satunya Pakaian. Dan Pakaian itu sudah dibentuk ya sekitar 74 tahun yang lalu di Surabaya. Hanya yang ada di Jatikarya ini baru 3 tahun terbentuknya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Pakaian itu menaungi atau mewadahi para pemudi dari usia 25 tahun sampai usia 45 tahun. Alhamdulillah. Program-program kami cukup ada jalan dari mulai pengajian, mulai ada perkumpulan pengajian di kecamatan bahkan di Kota Bekasi, dan juga kami juga ada di sini, mungkin ibu sudah terima latihan keadaan dasar. Mungkin ibu penasaran ini apa sih, lembaga ini apa sih? Saya sedikit menjelaskan. Pakaian itu jika ingin masuk ke organisasi kami mengharuskan para anggotanya ikut latihan kadar dasar dahulu sebelum lanjut ke kadar dasar selanjutnya. Ada lagi. Jadi untuk
memasuki gerbang Pattaya, kami akan mengadakan nanti ya Mbak ya, di tanggal 9 dan 10. 9 dan 10 di bulan Agustus. Jadi bunda-bunda yang ingin bersedia ikut bergabung dengan kami di Pattaya Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Jati Sampurna ingin mengadakan di tanggal 9 dan 10 Agustus di SDIT Yaspi. Nah, gitu. Apa aja sih fasilitasnya Mbak? Ada Pak? Ada sertifikat atau sahabat yang baru. Nanti ada sahabat-sahabat baru. Kita bersilaturahmi lagi, kenalan dengan teman baru, berkumpul dengan orang-orang baru, nambah ilmu baru, pengalaman baru. Jadi bukan sekedar di usia 25 sampai 45 kan usia produktif ya untuk ibu-ibu ya. Banyak keinginan, ingin A, ingin B, ingin C. Nah, di Pattaya ini kita mewadahi keinginan itu. Insya Allah kita bisa mewadahi. Kenapa? Karena kita Pattaya membangun bersama, membuat bersama. Biar sama-sama kita bekerja sama untuk kesuksesan kita bersama sebagai perempuan ya. Sebagai perempuan tentunya. Di sini ada dapat daftar Lady Grab gratis. Nah, di sini nih. Mungkin masalahnya apa sih Lady Grab gratis itu? Maksudnya gini Bu, kita Pattaya bekerja sama dengan Grab. Bekerja sama dengan Grab mendapatkan, jika daftar ya untuk menjadi Lady Grab itu gratis Bu. Biasanya kalau daftar berapa sih? Oh, biasanya kalau daftar tuh 350. Tapi dengan mengikuti latihan ini, Bunda bisa daftar atau keluarganya ya, atau keluarga ya, yang perempuan atau keluarganya yang ingin mengikuti, ingin Lady Grab bisa gratis Bu. Biayanya biasanya kalau daftar itu 350. Tapi dengan mengikuti karena latihan ini, keluarga Bunda siapapun itu boleh ikut asal perempuan. Dan penumpangnya juga kita bisa ambil sendiri semaunya kita. Kita nggak mau ambil nggak masalah. Begitu. Ada kesempatannya di sebelah sini, ada kesempatan mau ambil silahkan. Tuh, dapat juga ya. Ya. Oh ya, dapat juga free gratis jaket dan helm di sini. Jadi saya berharap sekali ya dari bunda-bunda yang ada di sini ingin berkembang, potensi yang ada dalam dirinya boleh bergabung dengan kami di Pattaya Egu Kota Bekasi, khususnya daerah Kecamatan Jati Sampurna yang dipimpin oleh beliau dan juga yang Jatikarya yang dipimpin oleh saya. Mungkin aja yang punya depannya kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan baik atau apapun pada Pak Guru, Bu Guru semuanya mohon maaf. Semoga juga mohon maaf jika ada kesalahan. Allah muwaffiq wa aqwamul thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi beberapa pemaparan singkat tentang Pattaya dan dalam dekat insya Allah tadi sudah disampaikan juga kita akan melaksanakan LKD, latihan kader besar Pattaya. Pesertanya terdiri dari seluruh PAC atau seluruh Pattaya atau kader Pattaya Kota Bekasi ataupun simpatisan ataupun yang memang bunda yang ingin bergabung nantinya belajar lebih banyak, bangun jaringan lebih banyak dan tentu juga mengupgrade ilmunya. Karena Allah sudah menjanjikan satu derajat itu akan lebih tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Ya. Nah, untuk penutup daripada sesi parenting hari ini, ya, jadi mengasuh anak kita dengan bahasa cinta. Jadi utamanya kita ingin harapannya anak-anak kita ke depan lebih percaya diri. Jadi dengan Bunda lebih mengetahui bahasa cintanya, lebih tepat menyikapi bahasa cinta yang dia sampaikan ke kita, anak lebih percaya diri, lebih mudah diarahkan dan lebih tangguh secara emosional. Nah, cinta adalah fondasi dan disiplin dan pendidikan karakter. Jadi nggak usah jauh
word of affirmation atau kata-kata. Ajak dia ngomong dulu, hari ini menurut kamu apa nih yang seru. Setelah dia cerita, sampaikan ke dia. Udah seneng banget sih dengan kamu kalau lagi cerita. Kamu tuh seneng banget loh kalau lagi cerita. Ya, Bu ya. Jadi keluarkan semua bahasa cinta Bunda juga ke anak. Ya, jangan ditahan karena gini, kita itu adalah korban. Saya nggak bilang korban, kita. Jadi pola pendidikan kita hari ini itu 60% diwarisi oleh orang tua kita. Ngerasa nggak Bu? Menyadari nggak Bu? Saya itu orang tua saya terutama ayah itu cukup keras. Karena saya jadi cukup atraktif. Manjat sana manjat sini, ayah cukup keras. Walhasil saya tumbuh dengan karakter keras kebetulan anak pertama. Tapi kebetulan mama mengimbangi saya, mama nggak pernah marah. Paling kalau marah, kenapa sih kok gitu? Nah, gitu. Nah, alhamdulillah saya punya 2 referensi, satu tenang, satunya cukup tegas. Nah, jadi itu saya warisi ke anak-anak. Nah, Bunda juga begitu. Kita adalah warisan dari pendidikan orang kita dulu, orang tua kita sebelumnya. Yang jelek tinggalkan. Kalau ada kekerasan, pukul, menyakiti secara fisik, tinggalkan dulu. Kenapa? Karena tidak ada kebaikan yang lahir dari kekerasan. Kejahatan itu dianggap oleh anak itu menyakiti, dan dia tidak akan pernah lupa. Dia hari ini diam, tapi nanti begitu besar. Kalau misalnya melihat video-video anak-anak yang mukulin ibunya, ayahnya, atau neneknya, kita mungkin perlu bertanya, dulu ibunya, ayahnya mendidiknya bagaimana? Kadang kan kita langsung nyalahin anak ya, lihat video di Instagram misalnya, anak ini kok mukulin ibunya, mukulin bapaknya. Nah, mungkin ada kealpaan kita sebagai orang tua dalam memahami bahasa cintanya dan kekurangan kita dalam menyampaikan bahasa cinta kita. Pernah ada suatu kisah saat orang sekarat di rumah sakit, disurvei, ditanya apa penyesalan besar mereka. Bu, ternyata orang-orang yang hendak sakaratul maut itu, yang mereka sesali itu apa? Yang mereka sesali bukan apa yang tidak mereka lakukan, bukan apa yang sudah mereka lakukan. Yang mereka sesali adalah apa yang belum mereka lakukan. Saya menyesal dulu kok sedikit sekali waktu berkumpul dengan anak dan keluarga. Saya menyesal sekali kok sedikit sekali memuji anak. Padahal anak rapornya udah bagus, tapi fokus saya hanya ke nilai 5 yang dapat di 1 mata pelajaran. Sementara 9 mata pelajaran lain yang dapat 8, 9 dan saya puji. Penyesalan orang yang memuji. Jadi hari ini ya, coba tulis apa saja bahasa cinta yang mungkin kita berikan untuk keluarga. Karena ibu adalah sumber cinta dan matahari dalam keluarganya. Ya Bu, jadikan keluarga kita sebagai miniatur surga. Sumber dan kuncinya ada di bunda-bunda sekalian. Itu saja mungkin dari saya, soalnya sekali kekurangan saya yakin. Terima kasih atas waktunya. Semoga lain kali kita bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih Pak Anja udah hadir.